Kembali pada update mingguan gudang saham pada hari ini tanggal 14 November tahun 2020. Kita mulai dari pergerakan IHSG pada minggu ini. Seperti terlihat di sini, IHSG bergerak uh, menguat selama seminggu terakhir dan terakhir tertahan di level 5.500. Secara pergerakan jangka pendek sangat positif. Kita bisa lihat dengan menggambar kotak di sini bahwa IHSG berhasil uh, menembus resistance 5.400. Tapi kalau kita lihat ke jangka menengah, jangka agak panjang sedikit, kita bisa lihat bahwa sebenarnya level 5.500 sekarang ini adalah level resistance yang terjadi di bulan Juli 2018 dan juga pada waktu tahun 2016 dan 2015 di sini. Maret 2015 menyentuh ya di sini dan juga di September 2016. Oleh karena itu, secara jangka pendek kita harus waspada karena juga IHSG bergerak lurus terus, walaupun memang kejatuhannya lumayan dalam dari Januari di 6.200. Apakah IHSG akan berlanjut naik? Nah, kita lihat komponen-komponen IHSG itu sendiri yang besar. Contohnya dengan BCA. BCA tertahan di level 33.000 yang merupakan resistance yang lumayan kuat di sini. Yang lain juga misalnya kita lihat Bank Mandiri, BMRI, sekilas memang level ini tertembus di minggu ini, walaupun masuk naik lagi. Tapi kalau kita lihat mingguannya juga, level 6.250 untuk Bank Mandiri adalah level resistance yang kuat. Terjadi di September 2019, September 2018, Juli 2018. Jadi Bank Mandiri kita lihat secara jangka pendek akan tertahan. Juga pada waktu Agustus 2020 sempat menyentuh level ini di mingguannya sebelum kembali turun. Seperti itu. Saham-saham perbankan lain yang menjadi penggerak IHSG adalah BBRI. BBRI sebenarnya secara resistance level 4.000 lebih kuat ya dibanding level yang di sini Agustus 2020 level 3.800. Seperti biasa kita lihat ke level mingguannya. Ya di sini pada Januari 2018 sempat tertahan di level 4.000 dan juga di daerah September 2019 di sini ya. Itu untuk BBRI. Kalau untuk BBNI sebenarnya ini terlihat sangat positif karena level resistance yang kuat itu di level 5.400 dan pada hari Jumat kemarin BBNI sempat rebound dari level 5.400. Kalau dari mingguannya kita terlihat seperti ini sangat bullish ya karena break di sini 5.400. Kita telusuri ke belakang, mungkin tidak terlalu kuat resistensinya, tapi di tahun 2015 sempat terjadi 5.400 dan juga beberapa kali di level tahun 2013 di sini dan di 2014 di sini. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba memfokuskan ke saham-saham yang belum naik. Sebabnya kenapa? Karena kita melihat dari IHSG apa yang menjadi penggeraknya, begitu ya. Nah, supaya kita bisa menikmati biasanya, jadi yang belum naik akan coba diburu, asalkan saham-saham tersebut lumayan solid ya. Contoh adalah kita lihat Gudang Garam, supportnya di 40.000, memang masih downtrend jangka tengah menengah dari 90.000 ke sini. Jadi ini mungkin bertepatan dengan level 200 moving average di 47.000 sekarang ya. Jadi garis ini akan terus berangsur turun. Kalau memang tertembus ya tentu saja GGRM akan turun ke level 34.000.
Akan tetapi ya seperti dia dibilang, kalau IHSG ingin menembus naik, kita harus lihat saham-saham penggerak yang lain. Ya, salah satu contoh lain adalah saham AMSP. Ini masih downtrend dari sini, dari sejak bulan Juli. Selama ini lumayan mengikuti garis ini ya, di level 1570, 1495 dan sebagainya. Tapi sekarang ada level penentuan, karena garis ini menghimpit turun. Jadi begitu kita lihat mungkin akhir November atau awal Desember garis ini menyentuh 1450, HMSP akan ada dua pilihan, naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah memang akan turun ke level 1155, mungkin 1200. Tapi jika akan naik, nanti nasibnya akan sangat mirip-mirip dengan TLKM. Nah, TLKM ini sebenarnya sudah downtrend dari sejak bulan agak lama ya. Sebenarnya juga ini sudah dari bulan mungkin dari Oktober 2019 di sini. Selalu pergerakan harga saham Telkom mengikuti garis trend line-nya. Ya. Nah, pada saat di bulan September, Telkom dan November awal sempat menyentuh double bottom di sini. Nah, setelah itu breaking up ke atas, resistance dari 2800 sudah tembus. Nah, saat ini Telkom sudah lepas dari downtrend. Ini yang tadi kita maksud dengan GGRM dan HMSP. Apakah akan berlanjut seperti ini atau akan turun terus? Ya, jadi itu level-level yang harus kita lihat. Untuk saham-saham lain yang belum naik, kita lihat mungkin dari sektor konstruksi seperti Total. Ya, kita sempat bicarakan ini mengenai saham konstruksi. Total di bulan Maret lalu supportnya di level 260. Nah, sempat naik ke 372, tapi sekarang masih berada di level 300, jadi sekitar 20% dari level garis ini. Apakah akan naik atau tidak, kita lihat selanjutnya. Tapi kalau memang dari fundamental secara profitability, secara laba masih bagus, kita melihat Total akan naik dari level sekarang. Saat ini dividen sih memang cuma 10 ya, di sini tertulis 10. Tapi tahun-tahun sebelumnya Total memberikan dividen sekitar 20 rupiah. Jadi kalau memang aktivitas ekonomi, penggerak ekonomi naik, kita berharap Total akan menembus level trading range dia di atas 300-an, 310 sini, 310, 315. Selanjutnya kita lihat saham properti lain yang belum naik ya. Kalau beberapa sudah naik lumayan banyak, tapi kalau untuk ASRI ini memang sudah naik sekitar 50%, 60% dari level 100 di sini. Akan tetapi ini tidak terlalu tinggi dari level support di 135. Kalau memang diberi kesempatan, bila turun ke level 135 di sini, itu adalah entry point yang bagus untuk saham ASRI. Karena kita lihat seperti BSDE atau Citra sudah naik lumayan banyak ya dari bulan Maret. Ini adalah contoh untuk BSDE dari 600 sekarang 1025, mungkin support yang lebih solid di 800, jadi masih ada banyak penurunan yang harus terjadi kalau dari sisi BSDE. Kalau saham konstruksi, kita lihat yang tidak terlalu naik banyak adalah saham Wijaya Karya Bangunan, WG. Nah, ini tertahan oleh trendline jangka pendek di sini, dan juga 200 MA yang warna ungu. Nah, trendline-nya sedikit naik dari uptrend di sini. Volume masih mendukung. Ini mungkin juga bisa kita lihat secara entry point di 160-an, 170-an. Demikian update kali ini dari Gudang Saham. Semoga bermanfaat.